殺す。立ちバカにされてんのにひよっちまって、このまま終われ。何これ。光に戒めのが出てくる。感情の高まさせねえ。かかってこい。Di pertarungan sebelumnya, Lance berhasil menang melawan Widmadel setelah pertarungan cukup panjang. Begitupun dengan Mash, yang berhasil menang melawan Abyss Razor, yang merupakan taring kedua dari Magia Lupus. Dan sekarang adalah pertarungan Dot dan Finn yang melawan dua anggota Magia Lupus. Di sisi lain, ada seseorang yang sedang berjalan menuju ke ruangan bawah tanah. Entah siapa orang ini, namun yang jelas, orang ini disuruh oleh kakeknya untuk ke ruangan bawah tanah. Dia pun menggunakan sihir Disclose dan masuk ke ruang bawah tanah, tempat di mana pertarungan sedang terjadi. Sin lalu kembali ke Dot dan Finn yang akan melawan Lop, si taring kelima Magia Lupus. Sedangkan Milo justru pergi meninggalkan arena dan menyerahkan semuanya pada Lop. Love malah bersikap so imut dan menanyakan, apakah kalian berdua menyukaiku? Hal itu sudah jelas membuat keduanya bingung, karena mereka baru saja bertemu. Lop pun kembali bertanya, apakah dirinya terlihat imut atau tidak. Dan rupanya, sikap Lop justru sangat disukai oleh Dot yang menyukai cewek yang manipulatif. Entah apa maksud si Lop ini, dia terus saja menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Hingga akhirnya, Dot pun menjawab kalau dia sudah punya calon tunangan yaitu Lemon. Yang dimana, jawaban itu membuat Lop sangat kecewa dan menyerang mereka berdua. Lop pun terlihat sangat kesal, karena faktanya cewek itu senang dipuji dan dicintai. Penyihir dua garis unggul dalam energi sihir, yang hal itu sudah disadari oleh Dot. Dengan kesal Lop mengatakan, kalau cowok yang tak mengerti cewek seharusnya mati saja. Yang padahal, cowok pun butuh dimengerti, apalagi jomblo seperti si Dot ini. Lop lalu menanyakan pertanyaan yang sama, dan mendapat jawaban yang sama dari Dot. Dot menegaskan sekali lagi, kalau dia sudah memiliki calon tunangan yang bernama Lemon. Yang ketika Dot sedang tulus minta maaf, Dot pun langsung diserang untuk yang kedua kalinya. Lop lebih unggul dalam energi sihir, dan menganggap Dot bukan tandingannya. Namun tiba-tiba, Dot kembali bangkit berdiri dan berbalik menyerang untuk merebut tongkat Lop. Dot dibuat tergeletak tak berdaya karena gagal merebut tongkat sihir miliknya Lop. Kegagalan itu pun membuat Lop semakin sombong dan menganggap Dot terlalu lemah. Lop memberitahu kalau Milo Genius si taring keempat bisa mengubah targetnya menjadi batu. Syarat targetnya adalah orang yang membuka pintu bawah tanah dan akan aktif sekitar 2 jam lagi. Itu artinya, Milo bisa mengubah Mash jadi batu karena Mash yang membuka pintu tersebut. Satu-satunya cara mencegah hal itu, yaitu dengan mengalahkan Lop dan Milo dengan cepat. Melawan Lop sendiri saja membuat Dot kesulitan, apalagi mengalahkan keduanya. Layaknya psikopat, Lop pun kembali menyerang Dot yang membuat merasa kesakitan. Bagi Lop, Mash dan rekannya hanyalah orang bodoh yang berani menantang Tuan Abel. Lop merasa sangat kasihan pada Mash karena berteman dengan sekumpulan orang lemah. Dot pun mulai merasakan putus asa yang membuatnya flashback ke masa kecilnya. Yang pada saat itu, Dot terbilang anak yang baik, yang sering dijaili oleh anak-anak lain. 3 orang anak lalu datang mendatangi Dot dan memaksa Dot untuk bertukar sapu. Dan rupanya, Dot memiliki seorang kakak yang selalu datang untuk membantunya. Dot sendiri tak mau melawan balik karena melawan mereka akan memperparah suasana. Kakaknya mengatakan kalau sikap Dot yang seperti itu akan jadi masalah saat punya teman sejati. Teman yang akan sedih dan marah untuknya, dan hanya akan muncul sekali seumur hidup. Dot lalu teringat saat dirinya dipermalukan oleh Silva dan rekan wanitanya. Yang dimana, si cewek dengan terang-terangan mengatakan kalau dia membenci cowok seperti Dot. Dot pun dianggap sedang berhayal karena mengira dirinya adalah pemeran utama. Dan orang yang membela Dot saat itu adalah Mash yang marah saat Dot dipermalukan. Lop kemudian berjalan ke arah Finn dan bermaksud menghabisi Finn saat itu juga. Finn pun dibuat sangat ketakutan dan hanya dia melongo melihat Lop di hadapannya. Yang ketika Lop membaca mantra sihir, Dot tiba-tiba langsung terbebas dan tak terima jika temannya disakiti. Lop merasakan energi sihir yang jauh lebih besar, yang membuatnya merasa ketakutan.
Energi sihir Dot meningkat sangat pesat dengan tanda salib di dahi yang dikenal dengan Irakreus. Mereka yang terlahir dengan Irakreus akan mendapatkan kekuatan sihir yang besar saat emosinya melonjak dan mengubahnya menjadi iblis perang. Dengan kekuatan itu, Dot pun bisa membuat Lop menyerah dengan satu serangan. Yang ternyata, serangan Dot sengaja dibuat meleset karena Dot tak mau menyakiti cewek. Serangan tadi cukup membuat Lop menyerah, sehingga Dot menang dalam duel. Dot pun memberikan kesempatan pada Lop dan menyuruhnya untuk segera pergi. Finn berpikir jika Dot penyihir 2 garis karena telah mengalahkan Lop si taring kelima Magia Lupus. Meski sudah menjadi Irakreus, namun sikap konyol Dot masih tetap ada. Dan tiba-tiba, muncul monster batu di belakang Finn yang akan menyerang Finn saat itu juga. Yang untungnya, Dot dengan cepat menolong Finn meskipun keputusan itu membuat dirinya harus terluka. Dan ternyata, semua itu adalah ulahnya Milo Genius yang datang karena Lop dikalahkan. Milo dikenal si anak genius dan satu-satunya siswa kelas 1 yang diterima di Magia Lupus. Kondisi Dot sangat tidak menguntungkan, sehingga tak yakin bisa mengalahkan Milo. Yang ketika Milo menggunakan sihir batunya, mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang datang menolong. Dan yang mengejutkan, orang ini adalah visioner suci dari asrama Adler, yang bernama Rain Ames. Jadi sudah jelas kalau seseorang yang datang ke ruang bawah tanah tadi adalah Rain Ames. Kedatangannya membuat Milo terkejut karena sosok Rain Ames yang cukup ditakuti. Dot sama sekali tak menyangka kalau visioner suci asrama Adler akan ada di tempat tersebut. Milo berpura-pura mengajak Rain mengobrol dan berniat menyerang Rain saat lengah. Namun tetap saja, sihirnya bisa dilenyapkan dengan mudah oleh sihir pedang miliknya Rain. Siasat licik itu malah membuat Rain jadi emosi dan bersiap untuk menghabisi Milo. Sampai akhirnya, Milo pun dibuat tak berdaya karena kekuatan Rain jauh di atas dirinya. Rain pun berdiri tepat di hadapan Milo dan mendengarkan semua ocehannya. Milo mengaku disuruh oleh seseorang dan sangat menyesal tak bisa membantahnya. Lop langsung melepas jubah asrama Lang dan memutuskan membelot ke Adler. Namun bagi Rain, hal terpenting di dunia adalah tindakan bukan hanya kata-kata. Rain pun kembali menghajar Milo yang tak berdaya dan terus menginjak-menginjaknya tanpa ampun. Karena menurutnya, cara terbaik mengajari orang seperti Milo, yaitu dengan rasa sakit. Berbeda dari siswa Adler lainnya, Rain tak kenal kata ampun yang membuatnya cukup ditakuti. Dot dan yang lainnya disuruh cepat pergi, sedangkan Rain akan menginterogasi Milo. Yang mengejutkan, Finn memanggil Rain dengan sebutan kakak, yang menandakan kalau Rain adalah kakaknya. Rain lalu melanjutkan pencarian dan terus berjalan menelusuri ruang bawah tanah. Tujuan Rain adalah mencari pion Innocent Zero, yang menurut kakeknya ada di tempat tersebut. Tak lama, Rain pun bertemu dengan Mash yang secara kebetulan berjalan ke arahnya. Mereka bertemu untuk pertama kali dan sudah pasti tidak saling mengenal. Rain merasakan tekanan besar dari Mash sehingga mengira Mash adalah pion Innocent Zero. Rain lalu mengeluarkan seekor makhluk laba-laba yang bisa mengukur energi sihir seseorang. Laba-laba itu sudah sering mengukur energi sihir dan mulai mengukur energi sihirnya Mash. Ekspresi Mash terlihat sangat polos, seperti bocah yang tak mengerti apa-apa. Yang karena Mash tak bisa memakai sihir, maka hasil akhirnya pun menunjukkan angka 0. Sampai akhirnya, Rain menggunakan sihirnya untuk menguji energi sihir milik Mash. 10% パルチザン Rain baru percaya kalau Mash tak bisa memakai sihir dan menanyakan nama Mash. Mash pun menjawab dan mengatakan kalau namanya adalah Mash Burnedit. Dan ternyata, kakeknya Rain adalah Wahberg yang merupakan kepala Akademi Sihir Easton. Wahberg sudah memberitahu Rain tentang Mash dan justru meminta Rain untuk menjaga Mash. Rain pun langsung minta maaf karena sudah salah paham dan telah lancang menyerang Mash. Hal itu pun membuat Mash bingung karena secara tiba-tiba Rain langsung meminta maaf. Rain kemudian memberikan sapu tangan sihir yang bisa menyembuhkan lukanya Mash. Mash menerimanya dengan senang hati dan langsung terdiam saat melihat sapu tangan itu. Dan ternyata, di sapu tangan itu ada gambar kelinci yang memang disukai oleh si Rain. Rain pun sudah tahu kalau Mash akan menemui Abel sehingga diingatkan untuk berhati-hati. Abel adalah salah satu calon visioner suci yang sihir bonekanya jauh melebihi seorang siswa.
Hampir semua koin di sekolah dimiliki oleh Abel, dan jika Mash menang, maka semua koin itu akan jadi miliknya. Rain mengaku terkejut ketika Mash menangkis semua sihirnya dengan tangan kosong. Rain sendiri melanjutkan penelusuran untuk mencari pion Innocent Zero. Sedangkan Mash akan pergi menemui Abel untuk menyelamatkan Lemon. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Tetap bersama Sigit Pras untuk mengetahui cerita selengkapnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.